Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dari CGP Angkatan ke-7 Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Pada saat ini kita sudah masuk ke modul 2.3 coaching supervisi akademik. Pada saat ini kami akan membuat atau melaksanakan praktik coaching supervisi akademik. Saya Halyubia sebagai observer dan teman saya Maratus Solihah sebagai coach. dan teman saya Devi Trianingsih sebagai coach. Ya, demikian perkenalan dari kami. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, kabar saya baik. Bu Ayu gimana? Alhamdulillah baik. Ya. Kemarin katanya Ibu mau mengadakan coachingnya. Iya betul Ya. Ibu. Jadi siapa yang akan di coaching? Untuk hari ini saya akan melakukan praktik coaching dengan Ibu Dewi, Bu. Dengan Bu Dewi ya. Sudah bertemu dengan Bu Dewinya? Kemarin sudah janjian. Bu. Oh iya. Sudah ada hadir Bu Dewinya. Oh sudah hadir ya, alhamdulillah ya, nanti kita praktek coaching bersama dengan Ibu Dewi ya. Nah, pada kesempatan ini sebelum kita melakukan coaching, saya sebagai pengamat ingin bertanya ke Ibu Atu sebagai coach ya di sini ya. Bagaimana rubrik penilaian percakapan coaching yang akan dibawakan nanti? Untuk rubrik penilaiannya saya akan menggunakan alur tirta, Bu. Alur tirta. Ya, ada tujuan, identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Ya. Nah, kemudian kira-kira kompetensi apa nih yang akan dikembangkan oleh Ibu Atu sebagai coach? Kompetensi coachingnya kan ada 3 ya Bu. Iya. Ada kesadaran penuh, ada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Betul. Nah, dari kompetensi-kompetensi yang Bu Atu sampaikan tadi, kira-kira mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi oleh Bu Atu kepada coachingnya nanti? Saya ingin mengembangkan yang poin kedua, Bu, mendengarkan aktif. Ya, kenapa harus mendengarkan aktif gitu? Indikatornya tujuannya supaya saya itu bisa fokus, Bu, untuk mendengarkan pembicaraan atau percakapan dari coachingnya. Jadi Bu Atus ingin mendengarkan aktif gitu ya, supaya Bu Atus lebih fokus lagi mendengarkan curhat-curhatan dari coaching ya. Ya baik Bu Atus, untuk sementara prasupervisi kita sudah selesai. Nanti kita ketemu lagi pada tahap observasi ya Bu Atus ya. Nanti kita bertemu mungkin dengan coaching Ibu Bu Dewi ya nanti coachingnya. Oke. Bu Atus, alhamdulillah Bu Dewinya sudah datang ya. Silakan melaksanakan coaching dengan Bu Dewi dan izinkan Ibu di sini untuk mengamati proses coaching Bu Atus dengan Bu Dewi. Boleh ya Bu ya? Oke, silakan ya, dipersilahkan Ibu. Terima kasih Bu Ayu. Iya, sama-sama. Pagi Bu Atu. Pagi Bu Dewi. Alhamdulillah saya bisa ketemu sama Bu Atu. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu Dewi? Alhamdulillah saya baik, tapi ya, saya agak sedikit sedih sih ya Bu ya. Bu. Jadi gini Bu Atu ya, kemarin kan anak-anak baru selesai KTS. Saya lihat hasilnya itu di bawah KKM gitu Bu. Terus kemudian anak-anak itu saya lihat pada saat proses pembelajaran saya nilainya tuh nilai hariannya kemarin nilai PTS ya, nilai hariannya juga hampir rata-rata di bawah KKM. Kemudian saya lihat mereka tuh kurang antusias Bu dalam belajar. Lalu mereka itu saya lihat selalu bermain gawai Bu pada saat saya menjelaskan, pada saat mereka bertugas kelompok, jadi mereka tidak fokus Bu dalam proses pembelajaran itu. Jadi saya tuh bingung gitu ya Bu ya, harus gimana gitu. Baik. Jadi Bu Dewi lagi merasa bingung nih ya. Bu, saya bingung. Jadi apa nih kira-kira harapan Ibu dari obrolan kita hari ini? Saya berharap saya dapat solusi gitu Bu dari permasalahan saya, dari permasalahan yang kurang antusias mereka dalam belajar. Kemudian gimana juga nih caranya biar nilai mereka tuh nggak jelek-jelek amat gitu Bu ya. Bener Bu, nilainya nih KKM di bawah KKM semua gitu Bu. Oke, kalau begitu saya boleh tanya lagi ya Bu Dewi ya. Ini menurut Bu Dewi hal apa saja nih yang membuat murid-murid Ibu tuh nilainya di bawah KKM, kemudian
tadi ada kurang antusias dalam belajar, malah lebih asik dengan gawainya ya, bermain gawai. Nanti ini kira-kira apa nih yang membuat kita lanjutkan ya. Jadi menurut Bu Dewi ini hal apa saja sih yang membuat murid-murid ibu itu kurang antusias, kemudian nilainya UTS-nya menurun di bawah KKM gitu. Menurut ibu apa nih penyebabnya? Kalau saya lihat kembali flashback ya Bu ya, saya lihat anak saya pada saat melakukan proses pembelajaran itu saya hanya ceramah ya Bu ya, jadi jarang sekali mereka berdiskusi untuk melakukan proses pembelajaran itu. Jadi sepertinya mereka lebih asik dan tidak fokus pada saat saya memberikan proses pembelajaran. Jadi pembelajaran yang saya berikan itu sepertinya monoton gitu ya Bu ya, anak-anak tuh merasa jenuh dan bosan gitu. Oh begitu. Nah kira-kira apa nih yang bisa membuat murid-murid ibu itu lebih antusias dan dia lebih asik di pembelajaran ibu dan tidak asik dengan gawainya sendiri? Mungkin saya bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan ya Bu ya, dengan memberikan video pembelajaran misalkan terkait materinya gitu ya Bu ya, lalu memberikan apa sih Bu namanya, video dari YouTube ya Bu ya, jadi agar pembelajaran itu menyenangkan gitu. Sepertinya itu ya Bu. Itu ya. Nah kalau untuk yang nilainya di bawah KKM ini kira-kira apa yang akan dilakukan? Saya akan melakukan remedial, tapi saya akan memberikan apa namanya, pembelajaran terbimbing dulu. Jadi saya membimbing anak-anak dulu nih, saya jelaskan dulu, mereka paham, baru saya akan memberikan soal yang sama untuk melakukan remedial itu. Jadi saya ingin mereka paham atau tidak dengan soal yang saya berikan, tapi soalnya sama gitu. Tapi dengan saya melakukan ini dulu, apa namanya, pengayaan ya, bukan pengayaan apa, memberikan penjelasan seperti penjelasan dulu, lalu saya memberikan soal yang sama. Jadi soalnya sama dengan soal TPS itu. Itu yang membuat murid-murid ibu nilainya di bawah KKM apa itu? Sepertinya mereka tidak fokus dan itu Bu, asik selalu asik dengan gawainya. Lalu pembelajaran saya itu karena mungkin kemarin-kemarin saya ceramah terus ya Bu ya, karena saya ngejar materi itu Bu, jadi tuh saya ceramah gitu. Kira-kira untuk meningkatkan nilai murid ibu nih supaya di atas KKM nih, gimana tuh? Mungkin saya bisa melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid kali ini. Jadi dari proses pembelajaran itu saya bisa melakukan kuis dengan kuisis atau dengan Kahoot, lalu saya melakukan ice breaking seperti itu ya, agar mereka fokus kembali terhadap proses pembelajaran itu. Wah, saya sependapat nih dengan Bu Dewi nih ya. Menurut Bu Dewi nih, lalu ini nih, apa sih yang bisa membuat murid itu lebih asik ya? Ada nggak sumber belajar lain mungkin yang bisa Bu Dewi gunakan? Kan selama ini saya menggunakan buku teks ya Bu, yang dari perpustakaan itu. Nah mungkin saya bisa memberikan sumber lain dari YouTube atau dari artikel di internet begitu Bu. Jadi saya bisa memberikan sumber-sumber belajar lain agar mereka nggak jenuh, karena kan selama ini pakainya buku paket aja Bu ya dari perpustakaan. Iya Bu Dewi ya. Tapi saya juga akan memberikan bahan ajar yang lebih menarik dan inovatif lain. Nah, betul sekali ya Bu Dewi ya. Saya yakin jika ibu menggunakan beragam sumber belajar, saya yakin pasti murid-murid ibu akan lebih antusias dan dapat meningkatkan hasil nilai-nilai yang tadi bisa di atas KKM gitu. Nah, saya tanya lagi, menurut Bu Dewi nih, rencana apa yang akan ibu lakukan? Rencana yang akan saya lakukan itu saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dan inovatif dengan cara memberikan sumber belajar yang beragam, lalu dari YouTube, dan kemudian ada artikel-artikel dari internet, dan juga saya akan berusaha untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi seperti itu. Saya juga akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan mencoba melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar si murid itu. Bagus sekali rencana Bu Dewi ya. Nah kira-kira nih Bu Dewi, kapan ibu akan melakukan ini?
Insya Allah setelah remedial ini Bu ya, karena kan saya akan melakukan PTS dulu, remedial PTS dulu. Setelah remedial PTS saya akan melakukan mencoba akan melakukan proses pembelajaran yang berdiferensiasi itu, agar nanti pembelajaran itu lebih berpusat kepada murid, jadi murid itu akan lebih aktif gitu dalam belajar, tidak monoton, dan sehingga dia tidak ada kesempatan untuk menggunakan gawai. Iya, kira-kira ada tidak rekan sejawat Ibu yang bisa mendukung Ibu atau mengingatkan Bu Dewi dalam rencana aksi ini? Ada Bu, kan saya mungkin bisa berkolaborasi dengan beliau. Bagaimana cara agar proses pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berlangsung dengan baik. Nah, bagus sekali ya rencana Bu Dewi, ya mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Amin, ya doakan ya Bu ya. Amin. Karena saya sudah bingung sekali nih Bu, nilainya tuh ya Allah luar biasa. Nah, sekarang apa komitmen Bu Dewi untuk rencana Ibu tersebut? Saya berkomitmen akan selalu melakukan pembelajaran yang menyenangkan, lalu inovatif, kemudian berpihak pada murid dan menggunakan sumber-sumber belajar yang beragam. Saya insya Allah akan berkomitmen seperti itu agar nantinya si murid itu bisa mereka belajar, jadi mereka tidak belajar itu secara terpaksa, jadi kesadaran diri dia sendiri. Walaupun kita memberikan pembelajarannya, jadi biar mereka terbuka dulu ingin belajar, karena pada saat walaupun saya memberikan ilmu yang banyak, kalau mereka yang tidak terbuka itu ilmunya tidak akan masuk gitu. Kalau misalnya mereka udah terbuka, saya yang memberikan ilmu walaupun sedikit, itu insya Allah bakal terima oleh mereka. Luar biasa ini Bu Dewi ya. Saya sangat mendukung rencana Ibu, mudah-mudahan rencana Ibu bisa berhasil dan berjalan sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Saya ya Bu ya, saya selalu berkomitmen ini Bu. Nah, bagaimana nih sekarang perasaannya Bu Dewi? Apa masih bingung? Alhamdulillah saya sudah tercerahkan ya Bu ya, dan merasa sangat plong gitu ya Bu ya setelah berdiskusi dengan Ibu hari ini. Terima kasih ya Bu Atus, mudah-mudahan saya Bu Atus selalu menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita ini ya. Jadi kesimpulannya tadi dari percakapan kita, Ibu tadi akan melakukan apa saja? Ya saya akan melakukan pembelajaran yang menyenangkan tentunya, lalu nanti di sela-selanya ada kuis dengan menggunakan kuisi sama Kahoot gitu, dan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Sudah tercerahkan ya Bu Dewi Alhamdulillah sudah Ibu, terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu Dewi, terima kasih. Mudah-mudahan nanti ya. siap. Mudah-mudahan nanti setelah ini nilai kan ini PTS dan ya. Jadi nanti pas UAS mudah-mudahan nilainya tidak sejelek yang ini ya Bu ya. Doakan sih ya Bu ya. Semangat Bu Dewi. Siap Bu Atus. Terima Terima kasih ya Bu. Alhamdulillah ya, kita sudah melaksanakan coaching, Ibu sebagai coach, waktu sebagai coach, dan Bu Dewi sebagai coachingnya. Dari coach yang dilakukan oleh Bu Atus ya, yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Bu Atus itu bagaimana? Alhamdulillah Bu ya, tadi saya sudah melakukan praktik coaching. Alhamdulillah berjalan lancar. Kemudian tadi indikator yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif. Alhamdulillah saya tadi sudah bisa fokus, sudah bisa fokus untuk mendengarkan percakapan dari coaching. Nah, bagaimana cara Bu Atus untuk supaya Bu Atus bisa fokus ketika mendengarkan curhatan dari coach tadi? Tadi saya berusaha untuk hadir sepenuhnya Bu ya, supaya saya fokus, kemudian saya menghilangkan suasana bising, mencari ruangan yang nyaman untuk saya melakukan percakapan coaching Bu. Oh, jadi dari sarana prasarananya ya Bu Atus ya. Kemudian kalau misalnya sudah sepi, hening, baru Bu Atus bisa fokus kepada coaching. Oke, baiklah. Setelah saya mengamati coaching yang dilakukan oleh Bu Atus dengan Bu Dewi tadi ya, alhamdulillah sudah sangat baik sekali ya. Jadi di dalam indikator pencapaian di dalam coaching itu kan ada 3 ya buat saya. Yang pertama kesadaran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah pertanyaan berbobot. Nah, dari kesadaran penuh tidak mungkin Bu Atus tidak sadar penuh kalau tidak mengikuti gitu ya. Tadi saya lihat
Bu Atus sudah sangat intens sekali mengikuti pembicaraan dari Bu Dewi. Ya Allah, subhanallah banget itu. Alhamdulillah, Bu. Jadi kesadaran penuhnya sudah dapat Bu Iya. Atus ya. Soalnya saya amati Bu Atus TikToknya dapat. Jadi apa yang Bu Dewi sampaikan, Bu Atus bisa menyerap informasinya, kemudian bisa memberikan umpan balik pertanyaan yang sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Coach Ibu tadi. Nah, kemudian di sini tentunya kesadaran penuh itu juga ditambahkan dengan mendengar aktif ya. Kalau misalnya Ibu Atus sudah mendengarkan aktif, itu juga tidak akan terjadi juga. Dan pertanyaannya pun ya alhamdulillah sudah mulai ada ya. Kemudian kalau pertanyaan berbobot ya bagus, itu sudah bagus juga. Kalau saya perhatikan dari alur tirtanya sudah ada juga Bu. Jadi dari tujuan tadi sudah ada. Kemudian tujuannya kan ingin memperbaiki nilai ya, nilai PTS siswa. Kemudian identifikasi masalahnya juga Bu Dewi sudah menyampaikan. Kemudian dari masalah-masalahnya itu ternyata anak-anak itu seketika belajar kebanyakan gurunya ceramah katanya ya. Terus anak-anaknya itu cepat bosen atau cepat jenuh karena gurunya berceramah terus. Nah, kemudian tadi ada rencana dari Bu Dewinya itu, rencana aksinya adalah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi melakukan pembelajaran berdiferensiasi di sini artinya Bu Dewi sebagai coach nanti akan memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid gitu ya. Nah, itu sudah masuk ke rencana aksinya ya. Kemudian Bu Atus juga tadi sudah menanyakan apa yang dilaksanakannya. Nah, itu sudah masuk ke alur tanggung jawab. Jadi alur tirta yang Bu Atus sampaikan itu alhamdulillah sudah bagus sekali lah ya. Sudah cocok Bu Atus. Terima sudah, kasih Bu Dewi Ayu. sudah cocok, sudah bagus. Artinya alur tirta yang disampaikan dalam coaching ini sudah ada. Selain di dalam tanggung jawab, selain kapan waktu yang akan dilaksanakan, Bu Atus juga menanyakan tentang komitmen juga. Ya, jadi alhamdulillah itu sudah ada, alur tirtanya sudah ada. Kemudian kompetensi inti yang diinginkan di dalam coaching juga sudah terpenuhi. Nah, kira-kira nih Bu Atus, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Atus berdasarkan coaching yang sudah dilakukan tadi dengan Ibu Dewi? Iya, Bu. Kalau saya ingin mengembangkan kompetensi yang poin ketiga Bu. Ya, yang mengajukan pertanyaan berbobot supaya saya bisa menggali lagi potensi dari coachingnya. Seperti itu. Jadi yang ketiga ya, pertanyaan berbobotnya yang ingin lebih dikembangkan lagi. Jadi supaya lebih bisa mengeksplor lagi ya, supaya coachingnya itu lebih potensinya lebih ter-up lagi, lebih keluar lagi, lebih naik lagi ya. Ya, demikian Bu Atus ya. Alhamdulillah coaching kita, praktik coaching kita sudah selesai kita laksanakan. Semoga apa yang dilakukan oleh kita bermanfaat untuk kita sendiri dan untuk sekolah dan bisa membawa perubahan di sekolah kita ya. Terima kasih Bu Atus.